dari Amin. Ibu Gembala Kak Mikana. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Amelia. Baik Sama-sama saudaraku Kakak. yang dikasihi Yesus Hamasiah, kita akan mendengarkan Daftar Elohim. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Hamasiah, Elohim kami yang Maha Kuasa. Jikalau kami bisa berkumpul di ibadah ini, walaupun kami berkumpul melalui udara Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Sebab Engkau yang Amin. berjanji di Matius 18 ayat 20, apabila ada dua tiga orang berkumpul dalam namamu, engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami Amin. percaya Bapa, engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, agar kami fokus kepada firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu, dafarmu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk melakukan apa yang Amin. berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebab untuk itulah engkau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, kepada hamba-Mu Bapa, saya mohon Bapa, layakkan saya menyebut nama-Mu yang Maha Kudus. Layakkan saya Tuhan untuk memberitakan dafar-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, urapilah hati, pikiran dan mulut saya Bapa, agar apa yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Bapa, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia serta memuji memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach, Elohim kami yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan siapa ini ya? Petrus ini kayaknya Salam Petrus. Saudara siapa ya Petrus? Mungkin teman saya yang baru masuk ya. Coba tanya, Kak. Petrus? Shalom Petrus, bisa buka kamera, buka mikrofonnya? Ya, mikrofonnya dibuka Petrus. Itu sudah dilambaikan tangannya Bang Petrus. Silakan Ya, untuk silakan. bicara. Bang Petrus, ada apa Bang Petrus? Bang Petrus orang Kristen? Suaranya tidak terdengar, Bang. Suaranya belum jelas. Bang Petrus, shalom. Mungkin kepencet aja Langsung Bang Petrus, shalom Bang Petrus. Karena Bang Petrus ini mencoba untuk share apa itu ya? Sepertinya pengganggu juga nih. Kayaknya pengganggu ya. Dia menyamar ya membuat nama Petrus 4 ayat sudah aku kick, 21. Kak. Ya Iya, terima kasih. Kayaknya Petrus itu pengganggu. penembak penembak misterius itu. Oh, haleluya Bapak. Ya, Bukalah mata yuk rohani kita agar dia bertobat sehingga tidak mengganggu Bapak. amin. Baik Bapak, Ibu, adik-adik, saudara semua yang dikasihi Yesus Hamashiach. Kita tahu sekarang ini masih dalam keadaan genting di Indonesia. Oleh karena itu, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ini ya, ada gangguan sedikit. Ya, di mana kita tahu sekarang ini bangsa kita ada dalam konflik tentang politik antara DPR dan rakyat. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi apa yang terjadi dalam negara kita? Apakah kita ikut demo, membuat rusuh? Tidak Bapak Ibu. Karena kitab suci kita ini sungguh luar biasa, sehingga mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan tunjukkan daftar Elohim
Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Apakah kita harus berdiam diri, tidak mau tahu? Apakah kita harus menutup telinga, tidak mau tahu? Tidak, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang dikasihi Yeshua Mashiach. Tetapi ada peran kita sebagai anak-anak Yeshua Mashiach. Ada hal-hal yang harus kita lakukan berdasarkan ajaran dalam kitab suci ini. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan Yeshua Mashiach jangan ikut demo dan melakukan pengrusakan fasilitas umum, ya. Tetapi kita bisa di tempat kita masing-masing turut andil. Utara tuh di mana, Pak? Tambun Utara. Tambun Utara kota lah. Dengan apa yang terjadi di negara kita. Sebagai anak-anak Yeshua HaMashiach, kita tidak dibenarkan untuk melakukan pengrusakan fasilitas umum, tidak dibenarkan untuk melakukan kerusuhan. Turut andil bagaimana, Kak? Iya, ada nanti kitab suci memerintahkan kita apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi semua harus sesuai dengan perintah Bapa. Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Karena ingat, kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa diam. Tetapi kitab suci ini mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Sebagai anak bangsa, kita pasti mencintai Indonesia kita. Dan kita pasti sedih melihat keadaan zaman sekarang ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Mashiach bisa menilai zaman. Karena tadi malam saya dengar berita ada gempa bumi di Afghanistan, ya, 800 orang meninggal karena gempa bumi. Dan hari sudah semakin tua, ya. Tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Hari ini tadi malam ada gempa. Tidak tahu lagi apa yang terjadi minggu depan. Karena dari beberapa tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor. Sementara di Matius 24 di situ sudah ada tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach, ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Ya, karena menurut Alkitab, kita melakukan sesuatu untuk bangsa dengan berdoa untuk kesejahteraan negara dan pemimpinnya, mengusahakan kesejahteraan kota, serta menjadi teladan hidup sesuai nilai-nilai Alkitab melalui perbuatan baik, kasih, dan keadilan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi berkat dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi harus sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, ya, dengan melakukan perbuatan baik, kasih, dan keadilan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang dikasihi Yeshua HaMashiach, menurut Alkitab, hal-hal yang kita lakukan untuk bangsa kita, yang pertama, ya, yang pertama 1 Timotius 2 ayat 1-2. Nah, malam ini tidak usah panjang-panjang, tapi apa yang dijabarkan malam ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita membaca 1 Timotius 2 ayat 1-2, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, ya. Karena memang setiap hari Selasa kita adakan Jum Ibadaya dan kita mendoakan bangsa kita. Tetapi siapa di sini yang setiap hari kalau berdoa selalu mendoakan bangsa kita? Mendoakan negara kita atau mendoakan tempat kamu tinggal? Apakah sudah semua? Nah, kayaknya Bapak M ini 7 tangan, ya. Saya, Kak, wah, Kolose 2 ayat 4. Ya, namanya siapa ini? Kolose 2 ini namanya siapa? Ya, mungkin bisa diganti namanya, ya. Saya rajin. Oh ya, luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara semua yang dikasihi Yeshua HaMashiach, kita harus merasa terbeban untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan negara kita. Jangan kita hanya mendoakan diri sendiri. Kita doakan juga bangsa dan negara kita ini.
Luar biasa ya, hampir semua di sini ya, semua di sini pasti mendoakan bangsa kita, mendoakan negara kita, mendoakan kota kita, mendoakan orang lain. Nah, luar biasa ya, bahwa di sini sudah mendoakan bangsa. Nah, kita baca sebentar. 1 Timotius 2 ayat 2 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Oke. Teman-teman, saya sarankan bisa membacanya di terjemahan ILT ya, ILT 3. Di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Di sini Dafar Elohim tertulis, selanjutnya aku menasihati agar pertama dari semuanya dipanjatkan permohonan-permohonan, doa-doa, syafaat-syafaat, ucapan-ucapan, syukur bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua orang yang ada dalam kedudukan tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kesungguhan. Haleluya. Jadi di sini Bapak Ibu, di dalam kitab suci kita ini diperintahkan untuk memanjatkan permohonan-permohonan, doa-doa, syafaat-syafaat, ucapan-ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua orang yang ada dalam kedudukan tinggi. Nah, siapa raja-raja ya dan orang yang ada dalam kedudukan tinggi? Yaitu pemerintah kita, Bapak Ibu. Presiden, wakil presiden, para menteri, tentara, polisi, MPR, DPR, gubernur, wali kota, camat, ya, sampai ke RT RW. Semua didoakan Bapak Ibu. Jadi kita harus punya panggilan untuk mendoakan bangsa kita, pemerintah kita. Karena kalau pemerintah kita itu takut akan Tuhan, pasti membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Kita yakin dan percaya apa yang terjadi di bangsa kita saat ini adalah teguran dari Tuhan agar bangsa kita bertobat sungguh-sungguh. Agar para pemerintah kita bertobat sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus HaMasiah berfirman di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan kita perhatikan beberapa malam ini, kantor DPR dibakar oleh massa, oleh pendemo. Bahkan beberapa rumah dari anggota DPR didemo oleh massa, digeruduk, dijarah. Tapi kita percaya, semoga dengan keadaan ini, apa yang terjadi, negeri kita dipulihkan, pemerintah, ya, anggota DPR, MPR, bertobat sungguh-sungguh, sehingga di pemerintahan tidak ada lagi yang korupsi, kembali bertobat sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan memperhatikan rakyat, betul-betul sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya kita berdoa teman-teman, supaya apa yang terjadi di bangsa kita ini adalah cara Tuhan untuk menegur bangsa kita agar bertobat sungguh-sungguh, terutama yang bekerja di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus HaMasiah, setiap hari ucapkanlah permohonan-permohonan, doa-doa, syafaat-syafaat, ucapan-ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua orang yang ada dalam kedudukan tinggi. Supaya mereka menjalani kehidupan ini dengan tenang dan tentram. Supaya mereka hidup dalam kesalehan. Sehingga bangsa Indonesia ini tentram. Jadi, jangan merasa
ketika kita berdoa, sepertinya nggak ada gunanya berdoa bagi bangsa kita. Oh tidak Bapak Ibu, ada gunanya. Bapa di surga pasti memperhatikan siapa yang sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini. Siapa yang berdoa bagi negaranya, bagi pemerintah. Sebab doa-doa kita itu sampai kepada surga, membumbung sampai ke surga ya. Ada ayatnya. Wahyu 8. Ini siapa lagi nih yang mengganggu ini? Ini siapa nih? Siapa itu? Orang luar gitu. Kedua itu Kak. Yang Hah? kedua Kolose. Kolose. Kolose 2. Kamu yang turunin Kolose aja. yang Kolose 2 mengganggunya. itu. Iya. Hah? Kolose. Sudah saya keluarkan. Dia pura-pura itu. Turunin aja. Ampun. Tuhan Yesus, kasihanilah jiwa ini Bapak sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus Mesias, di Wahyu 8 ayat 3 sampai 4 saya bacakan firman Tuhan. Dan datanglah malaikat yang lain dan dia berdiri di depan mezbah seraya memegang pendupaan emas dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak supaya dia dapat mempersembahkannya bersama doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Dan asap dupa itu membubung bersama doa-doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu di hadapan Elohim. Jadi jangan jemu-jemu ya. Jangan lelah untuk berdoa. Karena doa kita itu sampai ke surga. Membumbung sampai ke surga Bapak Ibu. Sebab apa? Ucapan aja adalah doa. Apalagi kita sungguh-sungguh mengangkat tangan. Berseru kepada Bapa di surga. Pasti Bapa di surga memperhatikan dan menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Ya. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan untuk bangsa kita? Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Alexander bisa membaca dalam terjemahan ILT 3. Bisa baca Yeremia 29 ayat 7. Terjemahan ILT 3. Yeremia 29 ayat 7, Dafar Elohim, dan usahakanlah damai sejahtera kota yang aku telah membawa kamu ke sana ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Yahweh demi dia, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Amin, haleluya. Ini memang konteksnya waktu orang Israel ada di pembuangan. Tetapi ini juga bisa kita ambil Dafar Elohim ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana di sini juga kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa Yahweh agar kota di mana kita tinggal itu sejahtera. Sebab kalau kota kita sejahtera, kalau bangsa kita sejahtera, pasti kita pun sejahtera. Tapi karena para pemerintah kita ya, banyak yang korupsi. Sehingga mengakibatkan rakyat Indonesia banyak yang menderita. Tetapi kalau pemerintah kita takut akan Tuhan, betul-betul melaksanakan tugasnya, memperhatikan rakyat, pasti rakyat itu sejahtera. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan damai sejahtera di kota tempat kita tinggal dengan cara kita berdoa. Berdoa setiap hari bagi kota di mana kita tinggal.
Ya, ini yang kedua yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan? Yaitu 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dua Tawarik 7 ayat 14. Siapa yang bisa membaca satu orang? Ya, saya, Kak. Ya, Dan silakan Tasya. umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Amin, haleluya. Nah, di sini Bapak memerintahkan kita untuk sungguh-sungguh berdoa dan merendahkan diri. Sungguh-sungguh mencari wajah Bapa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Bapa berjanji akan mendengar dari surga dan mengampuni serta memulihkan negeri kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus HaMasiah, disinilah kita terpanggil untuk sungguh-sungguh merendahkan diri dan berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita. Sehingga Bapa dari surga mendengar seruan kita, mendengar doa kita, sehingga Dia mengampuni dosa bangsa kita serta memulihkan negeri kita. Kemudian, yang keempat. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang dilakukan bagi bangsa ini? Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Satu orang bisa baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Oh, Mazmur 2 ayat 11. Aduh, sebentar. Mazmur Ya, 2 ayat. Oleh sebab Mazmur itu 2 ayat 10. pakai apa? ILT kah? MB? ILT, Dek. ILT aja. Udah Dan kelamaan, udah sekarang saya aja nih. Dan sekarang bijaksanalah, hai raja-raja. Biarlah kamu menerima pengajaran, hai yang menghakimi bumi. Ayat 11, beribadalah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kegantaran. Ciumlah sang putra supaya jangan menjadi murka dan kamu sesat dari jalan. Karena murkanya cepat tersulut, berbahagialah semua orang yang mencari perlindungan kepadanya. Amin, haleluya. Jadi di situ Yahweh itu adalah sang putra, tapi saya tidak membicarakan tentang Yesus HaMasiah itu adalah Bapa Yahweh ya di sesi ini, karena memang di sini semua sudah percaya bahwa Yesus HaMasiah adalah Bapa Yahweh, dan juga yang tertulis di Mazmur 2 ayat 10 sampai 11 terbukti bahwa Yahweh itu adalah sang putra ya. Nah, di sini kita Amin. memohon kepada Bapa supaya para pemimpin ini bijaksana dan takut akan Yahweh ya, akan Yesus HaMasiah. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kejahatan, pasti Bapa itu murka. Gak mungkin dibiarkan kejahatan merajalela di negeri ini. Sehingga dengan cara Tuhan sendiri yang akan menegur bangsa kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya tidak ambil poin di Roma 13, kepatuhan kepada pemerintah. Di sini tentang bagaimana kita patuh kepada pemerintah, yang dimana kita membayar pajak ya. Kenapa tidak saya ambil poin ini pada malam hari ini? Karena di sini kita semua pasti taat kepada pemerintah dengan apa? Membayar pajak ya. Semua di sini kita bayar pajak ya teman-teman ya. Bahkan kita sebelum waktunya sudah ada yang bayar pajak. Saya yakin dan percaya semua di sini yang hadir pada malam hari ini taat membayar pajak ya. Sehingga tidak nunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kenapa saya nggak ambil poin ini di Roma 13 ya, ayat 1 sampai 7?
Karena dalam keadaan bangsa kita sekarang ini, bukan karena kita tidak taat membayar pajak, tapi karena semakin hari pajak semakin meningkat. Saya pribadi, Bapak Ibu, membayar pajak setiap tahun hampir 5 juta. Ya. Kita di sini semua membayar pajak. Makanya kemarin Mbak Nafa Urbak malah mengutip daftar Elohim di Roma 13, ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dia tidak bisa menilai apa yang terjadi sekarang ini. Malah sesuka hatinya mengutip daftar Elohim, sementara dia tidak lihat rakyat banyak yang menjerit, banyak yang menderita, karena rekening 2 atau 3 bulan ya, 3 bulan tidak ada transaksi keluar atau tidak ada transaksi membeli ini atau apa, dibekukan. Karena sudah banyak orang-orang yang menjerit ya ketika rekening dibekukan atau dinonaktifkan, sehingga dia harus mendatangi di mana bank dia menabung untuk membuka kembali blokiran itu. Kemudian juga kalau tanah nggak digunakan selama 2 tahun akan diambil oleh negara. Lalu pajak meningkat berapa persen sehingga rakyat marah. Nah, tetapi di saat-saat ini apa yang harus kita lakukan? Inilah poin-poin yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kita mendoakan para pemimpin ya. Sangat banyak ayatnya di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa kita ketika pemerintah kita tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang pertama ya, mendoakan ya, bersyafaat. Bersyafaatlah selalu Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan kota. Ternyata mengusahakan kesejahteraan kota itu kita disuruh berdoa. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. 2 Tawarik 7:14, di sini juga kita disuruh berdoa agar bangsa kita ini bertobat sungguh-sungguh. Dan Mazmur 2:10-11 ya. Karena apa? Karena Yahweh itu akan menghukum, akan murka kepada bangsa yang tidak takut akan Dia. Setiap hari Selasa kita lakukan ibadah Jum dan kita berdoa bagi bangsa kita. Pasti Tuhan menjawab doa kita, dan inilah cara Tuhan mungkin untuk supaya bangsa kita bertobat, agar pemerintah tidak semena-mena terhadap rakyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Yeshua Mesih, mari kita lakukan perintah di dalam kitab suci ini. Kita nggak usah turun ke jalan membuat kerusuhan, tetapi kita bisa di rumah berdoa, berseru kepada Bapa. Semakin banyak orang berseru anak-anak Yeshua Mesih, semakin Bapa cepat turun tangan mengambil tindakan kepada bangsa kita ini. Dan terutama juga saudara-saudaraku yang dikasihi Yeshua Mesih, mari kita berdoa bagi bangsa kita, bagi pemerintah, agar mereka mengenal Tuhan yang benar, yaitu Yeshua Mesih adalah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Karena kalau pemerintah kita takut akan Tuhan, mengenal Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mesih, pasti dia akan memerintah rakyatnya dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yeshua Mesih, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari yuk, kita jangan melakukan kerusuhan, kita jangan mengambil tindakan-tindakan yang anarkis, tetapi mari kita berlutut, mengangkat tangan, berseru kepada Bapa di surga, mendoakan bangsa kita, mendoakan pemerintah, mendoakan kota di mana kita tinggal, agar Bapa mencurahkan rohnya bagi mereka, agar banyak pemerintah yang bertobat, banyak pemerintah yang mengenal Tuhan Yeshua HaMashiach dan mereka datang kepada Yeshua HaMashiach, sehingga negara kita ini dipulihkan. Haleluya.
Amin. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kami. Bapa, kami percaya Bapa Engkau memperhatikan bangsa kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami Bapa. Apa yang terjadi sekarang ini Tuhan, kami percaya ada rencana, ada rancangan yang indah yang Engkau sediakan bagi bangsa kami Bapa. Kasihani bangsa kami Bapa. Tolong bangsa kami Bapa. Curahkan roh-Mu bagi para pemerintah kami. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR, tentara, polisi, gubernur, wali kota, camat, RT, RW. Curahkan roh-Mu bagi mereka Bapa. Bukakan mata rohani mereka agar mereka mengenal Engkau Bapa. Dan datang kepadamu untuk bertobat sungguh-sungguh. Sehingga memerintah bangsa Indonesia kami ini dengan penuh bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa Engkau mendengarkan doa-doa kami Bapa. Engkau menjawab doa-doa kami Bapa. Sebab kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkaulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan Bapa. Oleh karena itu Bapa, kembalikan bangsa kami ke dalam-Mu Bapa. Tuntunlah bangsa kami, bimbinglah bangsa kami Bapa. Sehingga bangsa kami ini bertobat sungguh-sungguh. Dan kami percaya Engkau memulihkan negeri kami Bapa. Dan segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menghasut jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Yeshua HaMashiach. Tetapi roh Elohimlah yang mengalir di dalam hati dan pikiran semua bangsa di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, sehingga bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa buat dafar-Mu Bapa. Terima kasih buat ajaran-Mu Bapa, yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa bagi bangsa kami. Dan kami melakukan kasih yang sesuai dengan nilai-nilai kitab suci. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Jadikanlah kami anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bimbinglah kami, tuntunlah kami Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, Elohim kami yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Silakan Puji Amel. Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita menyanyikan lagu sukacita dengan judul Jangan Lelah. Jangan pernah lelah dimanapun kita berada. Jadilah kita saksi-saksi yang terang. Oke. Jangan pernah lelah untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadilah dimanapun engkau berada. Jadilah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlumpur. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan pernah lelah anak-anaknya Tuhan Yesua. Amin. Ya, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Ini sekarang hanya dua orang ya yang untuk membaca doa syafaat. Jadi bisa dari poin-poin 1 sampai berapa ya Kak Pekana? Ada 10 kayaknya, bentar ya. Saya share. Ada 10 ya. Jadi 5 ya. Itu Kak YP tuh. Hah? Kami kan Hah? udah mulai tuh Yesua penolongku tuh. Dia mulai lagi coret-coret tadi. Dia Udah dikeluarin. bentar, Iya. dia coret apa? Dia Kristen nggak? Nggak Kan jelas tadi dia mau juga. coret-coret lagi loh tadi layarnya. Iya, tadi juga dia tulis Nabi Isa. Kayaknya Kristen. Iya. Tapi ada typingannya dia Nabi Isa tulisannya. Aku percaya Nabi Isa. Percaya Nabi Isa. Iya. Mana typingannya tadi? Oh, sudah tahap. Oh, nih. I love you Nabi Isa dalam Islam katanya. Oh, oke. Ya. Ya. Bapak Alexander monitor bisa berdoa. Konsep doanya gimana nih? Iya, Hanya jadi dua cuma orang dua yang orang. berdoa, Iya. dua orang. Ya, jadi ada sama satu kata Tasya bisa. Sama-sama Siapa? tasik ini berdua. Jadi nggak pilih mau yang 1 sampai 5 siapa dulu, 6 sampai 10 siapa dulu. Ini Israel tambah Indonesia ya? Oh, sama Israel dan Indonesia ya kami karena mungkin ya. Mendoakan Israel, mendoakan bangsa Indonesia, keadaan sekarang Iya, demo di berbagai ini. iya, Inilah. supaya cepat terselesaikan. Oke, kata Chef bisa siap sama Pak Alex? Iya. Oke, yang mau duluan siapa dulu? Pak Alex 1 sampai Ya, 5. perempuan lah, lady first dulu lah. Oh, berarti kata Tasya dulu 1 sampai 5. Sampai Ya, tapi 9 kan? itu Kak Berapa Mekana poin? buram. Layarnya apa itu bacanya ya? Mana? Buram. Buram Ada buram. layarnya. Perlu kacamata Jelas sudah kok, kata jelas. Tasya ini. Iya, Tasya perlu Sampai kacamata. berapa? 1 sampai 4. Kata Tasya 1 sampai 4, Pak Alex 5 Iya. sampai 9 ya. Oke. Masih Nah, buram. Kalau udah. masih buram, saya 1 sampai 4 nih. Udah nih, udah. 1 sampai 4 ya. Oke, Iya. mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa bersatu, kami bisa memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dan kami ingin mendoakan bangsa Israel, ya Bapa. Kiranya bangsa Israel ini Engkau pulihkan, Engkau bantu. Kiranya menjadi bangsa yang menjadi bangsa pilihan yang tidak Engkau lupakan perjanjian-Mu Bapa. Biarlah setiap apa yang terjadi di dalam bangsa Israel, Engkau turut campur tangan. Apapun yang terjadi, kiranya ada kekuatan dan damai sejahtera di dalam bangsa Israel. Dan kami juga mendoakan untuk bangsa Indonesia yang keadaan sekarang ini Bapak, di mana-mana ada demo, baik di dalam kota Jakarta, Makassar, Surabaya, NTT, di Kalimantan, di Papua, dimanapun itu Bapak, kiranya Engkau turut campur tangan, Engkau mengirimkan
Roh Kudus-Mu kepada mereka-mereka yang belum memiliki pengenalan yang benar atas Engkau ya Bapa. Biarlah mereka memiliki hati yang rendah hati untuk datang kepadamu, memiliki kerendahan hati untuk bisa memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih juga Bapa, kiranya dengan demo-demo seperti ini bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Biarlah apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami tahu bahwa pertanda kedatangan-Mu adalah tanda-tanda seperti ini Bapa. Biarlah kami bisa menjadi kuat, Engkau memberikan kekuatan di dalam kami, memberikan sesuatu damai sejahtera dalam hidup kami supaya kami tidak panik terhadap apapun yang terjadi. Dan kami juga ingin mendoakan semua gereja di dunia dan di Indonesia Bapa, biarlah gereja-gereja ini bisa memperkenalkan pribadi-Mu dengan benar Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, bukan salah satu. Engkau adalah satu-satunya Elohim yang datang ke dunia ini, dan Engkau adalah Bapa yang kekal kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap gereja-gereja bisa memberikan nama-Mu yang benar, menyatakan mereka kepada mereka yang belum percaya dan belum mengenal nama-Mu yang benar, biarlah mereka bisa mengenalnya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk para apologet, agar mereka ini apologet di Indonesia, di TikTok, di Facebook, dimanapun itu ya Bapak, kiranya Engkau mencurahkan roh hikmat dan roh kebijaksanaan biarlah ada pada mereka, sehingga apapun yang mereka beritakan, mereka memberitakan dengan bijaksana, bukan hanya sekedar dengan pengertian mereka sendiri. Sebab firman-Mu sendiri berkata, janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Maka itu biarlah kami bisa memberitakan Injil dengan pengertian-pengertian dari Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya kami memberitakan Injil juga berdasarkan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya juga dengan pemberitaan Injil ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan biarlah mereka juga dapat mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus HaMasyiah. Haleluya, amin. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau masih menyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah untuk bangsa kami, bukan hanya bangsa kami, tetapi di seluruh dunia. Kami percaya Engkau akan bekerja secara luar biasa. Ruach HaKodes akan berkarya untuk setiap umat-Nya. Pada malam hari ini kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Kami berdoa bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Adonai Yeshua Mashiach. Kami yakin dan percaya Matius 24 ayat 14 akan tergenapi kepada setiap umat akan mengaku bahwa Tuhan hanya satu, tidak ada yang lain. Di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Engkau adalah sang adil dan kebenaran. Wahyu 19. Kami percaya mereka suatu saat nanti akan mengakui dengan mulut mereka dan mengimani dalam hati mereka bahwa Adonai Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan kebenaran dalam hidup mereka. Percaya Indonesia diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami mengampuni juga kepada mereka yang menghujat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami terus berdoa kepada mereka. Tidak ada yang mustahil ketika Ruach HaKodes bekerja. Manusia akan bertobat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa, mendoakan para penghujat di medsos maupun di offline. Ketika kami mengikuti ibadah ini juga, banyak penghujat yang tetap masuk, meledeki, menghina, mengata-ngatai, menolak
Tapi pada malam hari ini kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya kuasa Ruach HaKodes akan mengajar, membimbing, menyatakan kebenaran kepada mereka. Sehingga mereka suatu saat nanti akan percaya bahwa Adonai Yeshua HaMashiach adalah Tuhan sang adil dan sang kebenaran dalam hidup mereka. Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami berdoa kepada anak-anak muda, generasi muda ada di dalam tanganmu Bapa. Bangsa kami 10-20 tahun ke depan akan menjadi baik atau buruk. Ada di tangan bangsa kami, ada di tangan anak-anak muda. Kami lepaskan kuasa sorga terbuka kepada mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam Bapa Yahweh. Jangan jauhkan kasih-Mu dalam mereka. Lindungi generasi muda, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Adonai Yeshua HaMashiach. Kami serahkan, pakai mereka menjadi alat-Mu. Ruach HaKodes, bekerjalah di dalam setiap generasi muda, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia, akan penuh dengan kemuliaan-Mu, akan penuh dengan kedamaian-Mu, akan penuh dengan kuasa-Mu kepada generasi muda. Kami juga tidak lupa berdoa kepada keluarga, peranan orang tua, suami dan istri. Kau berkati mereka, satukan mereka dalam kasih-Mu Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga mereka bisa membimbing anak-anak mereka dengan baik, tidak terjebak di dalam dinamika pergaulan jahat, pergaulan buruk, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga kami yakin dan percaya ketika kedua pasangan ini sepakat menghadirkan kasih Adonai Yeshua HaMashiach di dalam keluarga mereka, anak mereka tidak cemar. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Tali kasih, cinta Adonai Yeshua HaMashiach akan ada di dalam setiap keluarga-keluarga, sehingga anak-anak mereka tidak melakukan LGBT, tetapi mereka takut akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepada bumi kami Tuhan, yang kami tempati ini. Kami tahu penggenapan-Mu tidak bisa Engkau ingkari, itu akan terjadi. Engkau akan datang kembali. Matius 24 sudah Engkau nyatakan akan terjadi hal-hal yang spektakuler di luar nalar kami. Kami tahu, tetapi kami meminta kepada-Mu, Engkau lindungi bangsa kami sebelum saatnya mereka bertobat dan percaya bahwa Adonai Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dalam hidup mereka. Kami tahu Engkau belum datang. Penggenapannya ketika Engkau menyatakan kepada mereka dan mereka percaya Engkau akan datang. Matius 24 ayat 14. Hari ini kami meminta setiap umat yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dijauhkan dari niat orang jahat, manipulasi iblis, bencana alam yang marak terjadi di bumi ini. Kami tahu, kami nggak bisa menolak bumi ini semakin tua. Tetapi kami percaya, ketika kami percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach adalah Tuhan di dalam hidup kami, Engkau akan melindungi anak-anak-Mu. Engkau akan menjaga anak-anak-Mu. Bahkan Kau memisahkan anak-anak-Mu dari hal-hal yang tidak kudus. Kami percaya itu. Berdoa kepada Bang Henry Tan sembuh dari tumor prostat di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kami percaya nubuatan Nabi Yesaya yang telah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach di atas kayu salib menyatakan kesembuhan untuk Bang Henry Tan,
sembuh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Oleh bilur-bilur kuasa Adonai Yeshua HaMashiach, sembuh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya kuasa mujizat yang kau nyatakan 2000 tahun yang lalu, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit, saat ini masih terjadi ketika anakmu meminta di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Bang Henry Tan sembuh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak. Engkau nyatakan, biarkan Bang Henry Tan bisa menjadikan saksimu, melihat spektakuler kuasa sorga di dalam hidupnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ujung bumi, nama Adonai Yeshua HaMashiach dimuliakan dalam hidupnya. Inilah setiap doa kami. Engkau menyempurnakan setiap doa kami. Anak-anakmu ini. Terutama dan paling utama adalah ampuni kami, karena kami tidak luput dari kesalahan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Bapa kami yang kekal, Elohim kami yang perkasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk Natasha dengan Kak Alex. Kita lanjutkan doa penutup dan berkat untuk dibawakan oleh Kak Mikana sebagai pembawa firman. Bisa waktu dan tempatnya persilakan. Ya, terima kasih Amelia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah menyelesaikan ibadah pada malam hari ini dan berjalan dengan lancar Bapa. Kalaupun ada tadi gangguan dari beberapa orang yang masuk dengan mencoret-coret screen ya Bapa, tapi kami percaya Bapa Engkau mengasihi mereka. Engkau oleh membuka pintu hati mereka Bapa agar melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih buat saudara-saudari yang telah masuk pada malam hari ini. Engkau lah yang memberkati mereka Bapa, pribadi lepas pribadi, memberkati Bang Henry, Alexander, Ibu Erna, Bapak M, Ito William Paulus, Ito Jamal, Amelia, Tasya, Mas Arjuna, Bapak Gembala Sugeng, Daniel, Gema, Suryani, Kak Antonia, Kak Siska, dan juga beberapa teman yang sudah keluar setelah khotbah. Engkau lah memberkati mereka Bapa yang selalu menyertai mereka dengan kuasa Ruah Elohim yang menuntun, membimbing mereka Bapa untuk tetap setia di hadapan-Mu. Begitu juga Bapa, kami bersyukur Bapa kalau ibadah ini berjalan dengan lancar dan kami percaya semua doa-doa kami Bapa Engkau mendengar dari surga dan Engkaulah yang menjawabnya Bapa, sebab Engkaulah Sang Amin, sebab Engkaulah yang menjawab segala doa-doa. Saudara-saudaraku, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, Karena namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi dalam seperti surga. di surga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada hari ini makan kami ya, secukupnya, dan ampunilah kami ampunilah akan kami akan kesalahan kami, seperti seperti kami kami juga juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa membawa kami ke kami dalam dalam pencobaan, pencobaan, tapi tapi lepaskanlah kami daripada yang dan jahat. Engkau yang punya Karena kerajaan, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kuasa kemuliaan dan sampai kemuliaan selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Amin. mari kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Amin. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Amin. Adonai Yeshua HaMashiach, hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach kembali untuk menjemput kita. Terpujilah engkau Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes Elohim yang Esa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih yang sudah telah Terima hadir dari Thank you, awal Bang. sampai akhir. Mbak Mikana juga terima kasih untuk firman Tuhan yang luar Terima biasa. kasih Ya, kalau untuk ada yang mau semuanya. ya, kalau ada yang mau bertanya bisa
katanya kalau tidak bisa kita ini. Oh gitu. Saya mau berikan informasi. Kalau ada yang Boleh. mau beli apartemen jual murah nih untuk pengobatan jemaat saya di PIK 2 harganya 300 juta aja. Oh, murah tuh. Lagi butuh duit buat biaya pengobatan di PIK 2. Murah. Harga normalnya itu 650 juta. Hmm. Dan itu full furniture, lantai 6, full furniture. Full furniture. Oh, berarti apartemen dengan lengkap isinya. Iya, kalau ada yang mau bisa bilang sama saya. Ini butuh banget, butuh dana pengobatan, butuh cepat. Oh, Hanya 300 ya. juta di PIK Ya, 2. teman-teman Apartemen ada yang itu kosong. bisa WA, hubungi WA-nya Pak Alex ya. Info ke kami Apa? Kana juga boleh. Oh, boleh di kami Kana boleh. Nanti kami Saya aja Kana mau jual hubungi. rumah. Dapat komisi berapa itu Kak Mikana? Oh, Iya. tenang. Saya kasih 5 juta. Uh. Saya kasih 5 juta kalau ada yang mau. Saya kasih 5 juta. Wah, cocok untuk saya katanya. Iya. Kalau laku saya kasih 5 juta. Ini saya lagi Eh, nolong jemaat. Bang Alex, kirim fotonya. Nanti saya coba kirim ke tanteku. Tanteku kan jual beli rumah dia. Oh gitu. Iya, Oke. dia kan Mantap. jual beli rumah dia. Iya. Dapat komisi kan? Ayo. Nah, Dapat tuh lah. dapat. 5 Nah, iya juta nih makanya saya ada kasih. kesempatan nih. Iya. Nanti kirim fotonya ya. Coba Iya, posting PIK 2 di itu Di Jakarta Facebook. kan? kami Di kan Jakarta juga kan? mau tawarin juga boleh. Posting Iya, di Facebook tuh cepat itu, dapat itu. Iya, Iya. boleh. Ya, di grup Netnya ini itu aja dulu gitu. Kalau di iya. grup ini ada yang bisa Harganya bantu kan. 650 juta, hanya dijual Iya. 300 juta. Karena Apalagi butuh di nah, PIK banyak iya 2 lagi ya. tanteku tuh biasanya beli-beli rumah dia. Itu PIK 2 tuh daerahnya Crazy Rich itu. Iya, Iya, daerah itu elit itu kan. wah, Pik itu Daerah di mana elit tuh? itu. Pondok Indah ya? apartemen Pondok Indah 300 ya? juta coba. Enggak, Pondok Iya, Logikanya Indah ada murah. itu ya? full PIK furniture, 2 Di, itu. lantai di 6 lagi. daerah elit lagi. Di daerah Nah, elit. Iya, itulah. lantai 6 lagi. Nah, kirim sekarang Iya. cepat. Kirim Dekat sekarang dengan cepatan, Bang Soekarno Alex. Hatta itu. Dekat Ah, Soekarno Iya. Hatta. iya, PIK 2 View-nya betul. laut lagi tuh view-nya. Nah, Mantap. Mantap. Keren. Jogging gitu kan. Iya. nah sekarang aja Fasilitas kirim lengkap. fotonya. Kirim foto Kirim. rumahnya. Iya. Iya, Hah? nanti Iya, selesaikan nanti Kirim dulu foto dikirim. rumahnya. ibadahnya. Nanti info ke kami kan aja. Hmm. Ah, ya. Hmm. Yang mau cepat join karena ini udah banyak yang nawar. Hmm. Serius, saya bilang pokoknya harganya 300 juta itu nggak kurang buat biaya pengobatan, saya bilang. Iya. Saya bantu jemaah. Posisinya strategis, tempatnya Iya, bagus, betul. Emang siapa yang sakit, Bang? harganya Jemaat saya, Nggak jemaat saya. rahasia lah. Iya, jemaat saya. Jadi dia butuh Fotonya biaya hampir dikirim di 1 grup. M balik ke Malaysia, biaya pengobatan. Jadi Oh, dijual-jualin gitu. tuh aset-asetnya. Oh, Iya. berobat di Penang situ ya, Pak Alexander. Iya. Hah? Iya. Berobat di Penang situ ya. Iya, pokoknya buat pengobatan lah. Jadi dia harus rutin untuk pengobatan itu. Iya, Harga kita netnya sambil itu doakan juga. normalnya 650 juta. Doakan juga semoga ya segala Oh, sesuatu rumahnya hal cepat pasti sembuh ada dan mukjizat. sembuh. Kalau sembuh kan jadi buat berobat Amin. uang Iya. Betul. Iya. untuk beli yang lain. Mm-mm. Ya itu. Iya. Pagem nggak kedengaran Pagem? Suruh ikut masuk di room ini, nanti kita doakan. Orangnya Iya. lagi di Malaysia. Iya. Gak apa-apa kan di Zoom. Mm-mm. Iya, Lagi- suruh ikut di Zoom ini aja. Coba saya usahakan. Ya. Ya, bilang Iya. nanti kita bantu doa. Kita Ya. ini ngomong nggak ada orangnya, mana pula mukanya. Tuh, Itu mukanya. Amel, Terima kasih. Amel, Ya. susah payah cari duit, kumpulin duit. Ternyata untuk apa? Untuk sakit penyakit doang. Ya, Alamak. untuk Makanya kita untuk tuh rumah sakit, untuk sakit bukannya menikmati Kan ada masa yang tuanya, hari. malah Kak untuk sakit Suryani, penyakitnya. Kak Suryani, Shalom. Suryani, ya shalom. iya. Lokasinya di daerah mana? Provinsi mana, Kak? Saya Jambi, Kakak.
Di Jambi. Oh, gitu. Oh, jauh, jauh sekali. Makasih ya sudah bergabung di ibadah Jum ini. Iya, Terima sama-sama. kasih Kak Suryani. Kakak, Mau bertanya apa, Kak? Mumpung kakak ada yang ketemu. mau disampaikan karena baru Iya. aja masuk. Artis TikTok di sini mumpung berbicara nih. Kakak udah Kami kan artis TikTok. Ini artisnya famous semua ini. mana sih orang mau bicara dipotong-potong, aduh. Tahu nih kata siapa? Enggak, siapa tahu ada pertanyaan gitu. Mumpung Iya. ada orangnya di sini. Enggak, Saya saya kalau di TikTok susah tuh Dia request mau banyak. bicara. Bapak M, jangan keluar dulu. Pak M jangan dulu, biar perkenalan dulu. Makanya, Kak Suryani silakan, Kak. maaf ya, saya bukannya ikut campur. Kenapa tidak pakai iman saja kalau apartemennya mau dijual gitu? Dengan iman, mendoakan orang itu gitu. Itulah iman. Tuhan kan datang untuk mencari orang yang beriman. Iya, Kakak Suryani. Kakak Suryani, mohon maaf, mau masuk grup enggak? Gimana? Kakak mau masuk grup? Grup? Iya, grup Boleh. WA. Grup WA kakak ya? Iya. Iya, boleh kak. Kakak catat nomor HP saya ya. Iya, iya. Nih, catat 0878 1495 099. Nah, Bapak M juga catat nomor WA saya, nanti masuk grup ya. 0878 Berapa, Bu? berapa, Bu? 0878 08 78 0878 1495 1495 0999. 09. 9-nya 3 kali. 9-nya 3 kali. Makasih, Bu. Terima Bapak, kasih kak. ya sama-sama Kak Suryani. Sama-sama kakak. Bapak M ini namanya siapa nih kok M? Eko Suwarto, Bu. Eko Suwarto. Mr. M itu. Kan Muhammad kan bahaya juga kalau Mana tahu kan udah berobat. Siapa Ini tahu bisa kenal Bapak Bapak M. Maleaki, bisa Bapak Musa, bisa. Bapak boleh bisa ya, Ya, Bapak. Bapak M itu manggil yang Bapak selalu M. bikin challenge itu. Bapak Mikael bisa. Lihat Kan banyak ya. di live chat udah saya tulis nomor HP saya Kak Suryani sama Bapak Eko ya. Ya, Ibu. Bapak Eko. Sudah hadir. Salam kenal ya Bapak M. Kenal ya Kak Ya, Suryani. Pak sama-sama. Eko, namanya udah Pak Eko bukan Pak M sudah. Oh, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Rumah aman aja kan Pak Eko? Aman. Di mana lokasinya Bapak Eko? Saya tepatnya di Sentiong, Ibu. Sentiong di mana? Itu di Jakarta. Senen. Keramat Sentiong di Senen. Hah? Saya pernah ngeliat Ibu. Pernah lihat di mana? Senen Ibu membawakan firman Tuhan juga. Bapak M di Sentiong Tangerang bukan? Bukan di Sentiong Senen. Keramat, di Jalan Keramat itu. Senen, dekat Senen. Oh, Senen. Gang Sentiong. Iya. Oh, ya tahu saya. Bapak lihat saya di mana bawa Dafaril Lohim? Di Raden Saleh, Ibu. Oh, iya. Ini. Oh, Bapak itu ya jemaat di Raden Saleh ya, Ibu Foni ya? Ya bukan jemaatan tetap sih, Bu. Cuman saya waktu itu kebetulan pas saya datang, Ibu membawakan firman. Pertama Ibu datang bawa kawannya juga kalau nggak salah ya. Dua itu yang satu laki. Ibu parkir di belakang dekat Iya. vape shop. Ya. Dia sempat nyalamin Ibu juga kok. Oh gitu ya. Kenapa nggak tetap beribadah di sana, Pak? Ya nggak kenapa-napa, Bu. Cuman ya apa ya? Ya Kenapa nanti lah kami kita. kan memaksa? Nanti WA aja lah Pak ya, WA nanti saya ya. Ya.
Nggak tahu Nanti kenapa, nanti kenapa nggak ibadah di nanti sana? Suka-sukanya Kak Pak Eko lah. Mau ibadah di Kayak mana ya kata Kak Tasya Eko ya, ya? kata Tasya nanti kadang di Ya apa karena gini, Mesianik. Kak, sebenarnya kan nantinya intinya saya kan nantinya mungkin nggak tetap di mana di Sentiong sini kan. Kalau saya di Cikarang kan lebih dekat ke Cilengsi tuh, Kak. Widih. Kalau dekat di Cilengsi udah di gereja kita aja di Cilengsi, Pak. Ya makanya Kemungkinan. nantinya saya akan tinggal di Cikarang gitu, netap di Cikarang gitu. Ah. Kita kan kalau nantinya saya mesti ke Raden Saleh kan jauh. Oh iya, Ibu. makanya nanti DM aja saya WA ya. Siap, Ibu. Ya, terima Ya kasih. di Kalau di spam Raden aja Kak Saleh Mikana ke Papa. masih nggak aman itu Pak Eko. Aman aja, Daerah Bapak. apa? Kalau Kuitang itu. Bapak Yahweh yang jaga selalu aman, Bapak. Widih. Ya, amin. Haleluya. Sadar. Udah Bapak di surga yang menjaga ya kan? Iya, ya kan yang penting kan ada Bapak kita. Lawan. Amin. Kalau Bapak bersama kita siapa kan lawan kita, ya kan? Amin, amin. Betul, Lion betul. of Judah ya. Amin. Amin. Ya, ada lagi Ada yang- teman-teman yang mau disampaikan? Nggak ada Kak, izin keluar dulu ya. Oh iya. Nanti dikirim ke itu ke Mikana ya, Tasya. Oh iya, Makasih Kak oke. Tasya. Itu Eh, benar tuh. Shalom Kirim tuh semua. gambarnya Pak Alexander. Pak Alexander boleh ikut nimbrung berarti, ikut sayembaran ya berarti ya. Sayembara Apa tuh? Yang apa? Itu tadi yang apartemen itu. Iya, siapa cepat Oh, dapat. ya siapa Dompet tahu 5 ada juta, temennya Pak kebayang. Eko yang mau beli juga gitu. Ya Pak Eko, Pak Eko, maaf Pak Eko, nanti gambarnya sama alamatnya, luasnya, full furniture-nya saya kirim ke Kamikana ya. Nanti Kamikana Berapa bedroom itu? bagian kalau aku. Pak Alexander. Berapa Hah? bedroom? Berapa bedroom? Dia studio. Oh, studio. Oke. Iya, tapi full furniture. Furniture, mau tempat tidur, mau semua itu ada semua. Full Siap. furniture. Ya, lantai 6. Nanti karena pilot pura hilang pula ini. Mana hilang lagi dia. Siapa? Iya. Siapa yang hilang? Amel. Siapa yang hilang? Amel. Ya. Belilah, aku masih muda, Mel. Oh, Ayo, masalahnya Amel, uang Mel. 300 juta nanti aku merampok dulu. Ya. Jangan merampok. Izin keluar ya. Ya makasih Pak Nanti Pak Eko Ya, nanti nanti kami gabung share grup. ya. Siap. Terima Iya, kasih semuanya. Tasya nanti di share ya. Tuhan, ya selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, izin keluar. Shalom. keluar Iya ya. kakak, terima kasih Itu sudah Mekana, hadir. Amelia. Selamat beristirahat. Ya. Mungkin ditutup aja kayak kami kan. Oh, tutup aja. Iya. Saya orang terakhir yang menutup. Kami kan ada turun juga. Mana itu tiba-tiba hilang. Ya udah berarti udah ditutup. Yuk kita tutup semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nggak enak amat tutupnya, tutup begini pula. Ada yang mau bicara lagi, Bang Henry? Ada yang mau disampaikan? Enggak. Terima kasih. Oke, Bang ya. Iya. Terima kasih, Bang. Alex tadi terima yang kasih. dibilang apartemen di mana, Alex? Oh, di PIK 2, Bang Henry. Oh, di PIK 2. Iya, PIK 2 orangnya lagi BU buat biaya pengobatan. Iya. Kalau yang namanya studio ya sih untuk bujangan cocok itu. Oh iya. Ayo yang bujangan, siapa yang bujangan? Masalahnya bujangan tapi bujangan ini. Amel Bujangan masih duit. bujangan, Amel. Bukan, duitnya gaji cuma 3 juta. Kalau budget gaji 3 juta buat beli 300. 100 nolnya Tasya ini minta kemana? sama tantemu Tasya. Mencari Tasya nolnya ini tantenya kaya kemana? tuh. Kak Tasya udah turun. Halo Kak, saya mau nanya boleh? Ini siapa suaranya kok digituin, Kak? Siapa ini? Udah selesai baru datang. Ya boleh silakan Kak Nisa Amelia, silakan kalau mau bertanya. Ini suara cowok ini. Kenapa Amelia nih? Suaranya cowok ini. Saya juga bisa kayak begitu.
Ya biarin kita dengar dulu teman-teman. Anissa Amelia silakan. Kakak tiba-tiba hilang. Anissa Amelia silakan kakak. Dia lagi cari itu. Ya jadi kak, saya dibully. Dibully apaan? Siapa yang bully? Siapa yang bully? Gak apa-apa, silakan aja saudaraku, silakan. Iya, jadi Ya silakan kakak Anissa. Jadi apa? Jadi apa? Jadi beli apartemennya. Baru masuk Alex. Baru masuk, nggak tahu dia. Oh, kalian jadi beli apartemennya. Ya gimana kakak Anissa? Silakan kakak cantik. Silakan aja kakak, nggak apa-apa kakak. Enggak. iya Kak, saya mau nanya. Jadi Tahu ini suaranya. Oh, ini sih. kenapa? Nggak apa-apa, silakan, nggak boleh gitu Alex. Iya, iya, Kenapa iya. Kak? Ya silakan kak Anissa silakan. Saya mau nanya. Jadi kalau di ajaran kalian itu agamanya itu bisa memanggil nama Yesus sama Yesua ya, tergantung perspektif orang lain gitu. Kakak ini agamanya apa kak? Agama saya Muslim. Oke, jadi Enggak ada sama Muslim. Islam. Heeh. Islam. Ya Muslim nggak Islam, ada. Islam, iya Islam. Biar kamu puasa. Ya jadi gimana Kak? Ya jadi gini ya kakak cantik. Selama ini kan orang memanggil namanya Yesus Kristus. Tetapi kan namanya yang benar, nama asli kan Yeshua HaMashiach. Nah kalau kita sudah tahu namanya yang benar Yeshua HaMashiach, lebih bagus kita panggil namanya yang asli itu loh. Nah, seperti itu kakak ya. Karena di dalam kitab Torah, kitab Tapi dulu dan kitab tapi dulu Mazmur namanya adalah Yeshua dan gelarnya adalah ya. Jadi Yeshua itu bukan hanya sekedar nama, bukan sekedar panggilan ya. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama, ya, nama yang menyelamatkan, nama yang penuh pengharapan ya. Lukas 24 ayat 47. Itulah nama Filipi 29. Dan hanya di dalam nama Yesus masih ada keselamatan. Ya, Kisah Para Sumpah ayat 12. Seperti itu ya kakak ya. Tapi dulu waktu kakak menginjil dari tahun berapa Kak? Menginjil di TikTok itu udah dari tahun berapa Kak? Tahun 2021 bulan 11 ya, tapi Oh berarti mulai waktu zaman corona ya? Wah. Masih corona ya? Iya, tahun 2021 itu bulan-bulan 11 itu hanya melalui video TikTok, tetapi kalau live itu mulai bulan 1 tahun 2022. Nah, ini nomor HP-nya, Bang. Ini bentar ya, saya catat dulu ya. Ini 08 sebentar. Tapi waktu itu kakak memanggil nama Yesus Kak, bukan Yesua. 08 Ya Kak. bentar Kak, bentar ya. 0878149599. Iya, karena saya itu memanggil namanya yang asli dan benar itu bukan hanya baru sekarang ya. Sudah lama saya memanggil namanya Yeshua HaMashiach. Tapi waktu itu saya dikritik orang siapa ya, konten kreator. Dia bilang gini, ngapain sih kamu manggil nama Yeshua HaMashiach? Para rasul aja udah memanggil nama Yunani kok Yesus Kristus. Dia bilang seperti itu. Jadi
saya berpikir, oh mungkin juga sih ya gitu kan. Nah ternyata semakin didalami, diselidiki kitab suci, nggak ada buktinya para rasul itu memanggil Yesus Hamasiah Yesus Kristus, ya. Tidak ada. 78. Oh, berarti pada saat Para itu, rasul, uh-uh, autograf para rasul tidak ditemukan ya. Dan Tadi 40, 59. dan berarti pada saat itu kakak manut-manut aja ya? bagaimana? 13. Ya kak. Bagaimana? Bagaimana Kak? Jadi pada saat itu, ini tolong di-mute dulu dong itu. Di-mute dulu dong. Oke, jadi gini aja Kak Amelia, Kak, karena kami tahu Itu di-mute dulu. Aku belum selesai nanya. 4, 5, 6, 13. Dilayani dulu kami. kita kan sudah tahu nama yang benar, sehingga kita juga dibawa sejauh ini untuk konsisten memanggil namanya yang benar, namanya yang asli, karena itu juga Bentar tuntunan kak, saya mau lebih dalam, mau lebih Oke, terima kasih Kak Adonai Yesus gitu kak. Kristus memberkati. Ya. Kita sudah dituntun sampai sejauh ini bahwa untuk konsisten memanggil namanya yang benar, ya. Oke, itu aja. Dia turun sendiri tadi. Turun, udah nggak ada. Enggak, keluar. Iya. Jadi Kayaknya itu fans sama kami Kana deh. itu si Hana. Iya. Hana itu. Gak hanya di Zoom, di live juga. Iya. Aku sih tahu namanya. Mungkin dia mau tertarik kepada Yesua sama Itu si Enggak, Hana, Bapak Kepala itu Hana. polemikus. Iya, setiap naik tuh selalu yang ditanya itu terus di room saya, di room kami Kana, room Katasya. Nggak pernah udah dijawab dan pertanyaannya itu terus. Iya. Iya. Mungkin kami Kana itu perlu aja makan bakso itu berdua. Bapak Eko sudah kan? Sudah catat. Nah, 0878149599 ya. Kakak Suryani udah DM saya, udah WA saya Kakak Suryani. Belum kakak, tunggu selesai Zoom-nya baru di WA. Iya, Oh iya. gitu. Oh, karena Kakak satu udah HP. sering dengar live saya di TikTok ya Kakak? Iya kak, saya mau tanya, kalau sering jatuh bangun, apakah masih diampuni kak? Bagaimana caranya agar apa Kakak sayang? sering jatuh bangun gitu? Jatuh bangun maksudnya di dalam dosa. Iya, kita kan manusia biasa, tidak sempurna. Jadi kalau misalnya ada badai gitu, terus kita kan dalam kedagingan, itu pasti sering jatuh. Bagaimana kita agar tidak jatuh dalam dosa gitu? Kita kan harus kuduslah. Iya betul Kakak sayang. Karena Yesus HaMashiach memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi namanya kita manusia masih hidup dalam daging ya, dimana memang bukan hanya Kakak Suryan yang seperti itu. Kita di sini pun pernah seperti itu, jatuh bangun. Tapi karena kita terus membaca firman Tuhan, terus kita meminta tuntunan dari Roh Kudus, nah sehingga kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan cara apa, Kakak? Dengan selalu berdoa, sering baca kitab suci, dan punya prinsip bahwa kita harus takut akan Dia. Sebab Tuhan Yesus HaMashiach itu tahu apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu Kakak, percayalah bahwa Tuhan Yesus HaMashiach pasti mengampuni. Nah, kalau Kakak jatuh bangun, Kakak diampuni, tapi ingat, berusahalah untuk hidup dalam kekudusan, hidup benar. Dengan cara apa Kakak? Minta tuntunan Roh Kudus, bimbingan dari Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak bisa melakukan kebenaran. Makanya iman kita itu selalu diisi dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar seperti tadi, sering membaca kitab suci, rajin berdoa, bahkan Kakak berpuasa, Kak. Kalau susah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, Kakak bisa berpuasa. Gimana Kak, sudah jelas?
Puasanya tuh biasanya puasa apa Kak bagusnya? Puasanya bisa dengan, memang kita itu puasa bukan hanya menahan haus dan lapar ya, tetapi untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, untuk menguasai diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk. Kakak bisa mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tergantung kebiasaan kakak aja atau sebisanya kakak gitu. Soalnya saya pernah tanya sama hamba Tuhan yang lain, katanya kalau mau puasa itu biasanya itu bagusnya dari jam 10 malam, nanti bangun sampai jam 3 lewat sore baru boleh makan. Itu kalau pertama kali mau percobaan. Tapi kalau yang menjadi hamba Tuhan yang sudah lulus itu sudah diurapi sama Tuhan, itu dia biasanya puasa Ester gitu Kak. Mm. Iya, It- bisa juga, tapi itu bukan menjadi suatu paksaan ya, Kak. Nah, sebisanya kakak aja, enggak. Tapi dengan tujuan kamu berpuasa itu untuk bisa mengendalikan diri dan minta bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus kakak sayang. Kalau eh, kakak tadi bisa seperti itu, silakan. ya, boleh tanya lagi Kak. Ya, silakan, Kak. Saya kan awalnya dulu pertama kali bertobat. Dulu Mm, saya memang Kristen, bukan dari keluarga saya Kristen, bukan. Saya dari kecil sudah Kristen gitu, tapi orang tua saya bukan Kristen. mm-mm, Ya, setelah saya baru bertobat, bertobatnya tuh baru kali ini. Maksudnya tuh dulu kecil taunya main, pergi gereja, pulang ambil nilai. Taunya eh, pergi pulang gitu saja, tapi tidak membaca Alkitab. Jadi kan belum tahu kebenaran sebenarnya gitu. Jadi setelah saya sudah dewasa, itu Tuhan panggil saya gitu kan, panggil saya, ayo baca Alkitab. Waktunya sudah dekat katanya kan. Ya sudah dari situ saya ditangkap. mm. Akhirnya saya baca Alkitab, namanya kasih mula-mula biasa ya, namanya kasih mula-mula. Baca Alkitab dan seterusnya sampai berapa bulan tuh gimana ya? Saya tuh jenuh, bosan gitu. Soalnya saya tuh berdiri sendirian di tengah serigala gitu. Mm-mm. Itu gampang bosan, jenuh. Ya sudahlah nanti aja lah baca Alkitab. Saya ada bangun mesbah doa juga kadang jam 5 subuh. Saya kira hanya ikut mesbah saja. Setelah itu kita aktivitas lagi. Tetapi tidak selebih itu. Ternyata sudah ikut mesbah doa tuh kita harus baca Alkitab. Tapi saya ini enggak. Kadang ada anak, kadang ada anak yang suka mengganggu kalau kita lagi baca Alkitab. Dari situ saya tidak bisa konsen baca Alkitab. Mm-mm. Lama-lamaan saya jadi mundur gitu. Setelah itu, eh, pertama kali saya bertobat kan, kasih mula-mula itu saya pernah doa sama Tuhan. Saya ada seperti gerakan hati gitu ingin nyanyi di gereja. Besoknya saya minta doa, saya ingin nyanyi. Besoknya saya ke gereja, ada teman tanya, kamu mau nyanyi nggak? Saya terkejut. Awalnya saya bilang enggak lah. Apakah itu dari Tuhan, Kak? Panggilan. Iya, bisa dari Tuhan. Tapi gini, Kak. Ya, Kak, baca kitab suci itu terjemahan mana, Kak? saya Alkitabnya ya. Mm. Alkitab saya ini, Kak, Alkitab dengan Kidung Jemaat. Nah, saran saya kalau kakak mau baca Alkitab itu yang terjemahan YLT 4, Kak. Nih. Kalau terjemahan YLT 4, di sini sudah nama Tuhan yang benar. Sudah nama Tuhan yang asli. Nah, kalau di LI itu kan masih mencatut sesembahan bangsa Arab ya. Nah, yaitu Allah. Ya, Allah itu bukan nama Tuhan kita. Karena di terjemahan LI itu, Yahweh itu Yod-Heh-Vav-He diganti menjadi Allah. Nah, saran saya kakak, bisa nanti tolong baca terjemahan YLT 4. Kalau kakak tidak punya Alkitab fisik seperti ini, kakak bisa download di Play Store. Di Play Store, nanti di Play Store download yang Alkitab warna hijau. Lalu diunduh versi Indonesia Translation 3. Nah,
Usahakan Kak, setiap hari Kakak harus baca Alkitab minimal 1 pasal 1 hari. Jadi kalau Alkitab yang sekarang boleh dibaca nggak? Boleh sih membaca, tapi kalau bisa baca yang terjemahan YLT 4 Kak, atau YLT 3. Saya nggak ada sih Kak, kurang paham yang di Play Store Kak. Itu Kakak jual nggak? Kalau ini ada beli di Tokopedia Kak. Tokopedia atau di Shopee cari aja Alkitab YLT 4. Soalnya pas Kakak live kan Kakak sering tampilkan Alkitabnya, saya sering screenshot, saya cari di Shopee nggak ada gitu namanya. Apa Tokopedia? Iya, kadang saya cari juga mana Alkitab yang seperti Kak Kalau Mika. saya aja membaca Alkitab ya bisa di HP. Kakak download yang di HP aja Kak, yang warna hijau begini nih. Ya, sudah ada itu. Ya. Nah, dan nanti terus unduh versi lainnya yang di atas itu kan ada TB. Ah ya. Terus unduh versi lainnya Kak, yang tulisannya Indonesia Literal Translation 3. Iya, iya. Nah, nanti baca yang terjemahan itu kakak sayangnya, karena di situ sudah nama Tuhan yang asli. Jadi kakak nggak kaget, loh kok Mikana memanggil Yeshua HaMasyiah? Karena namanya itu kan Yeshua HaMasyiah yang asli kakak sayang. Jadi semua Alkitab itu sama aja ya Kak, cuma beda terjemahannya ya. Iya, kalau kitab suci kita bahasa Ibrani itu nggak pernah diubah-ubah. Cuma ketika diterjemahkan, ya ketika diterjemahkan ada yang menerjemahkan Yahweh menjadi Allah. Nah itu terjemahan yang salah kakak. Mohon maaf terus terang terjemahan yang salah. Karena apa? Itu kan nama diri. Nama dari Tuhan kita itu Yahweh, Yod-Heh-Vav-He. Kenapa diganti jadi Allah? Nah makanya Kristen di Indonesia ini tidak mengenal nama Tuhannya yang benar. Karena apa? Terjemahan LAI ini. Terus Yesus Kristus itu nama dari Yunani kakak. Jadi yang membuat Yesus Kristus itu orang Yunani, bukan para rasul. Nah sementara nama yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Miriam dan Yosef itu adalah Yeshua. Dan gelarnya adalah Hamasyiah yang disampaikan malaikat kepada para gembala, yaitu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Hamasyiah, Tuhan di kota Daud. Nah, makanya kakak kalau sudah tahu namanya yang asli, nama yang benar Yeshua HaMasyiah, konsisten aja menggunakan namanya yang asli gitu kakak sayang. Kalau doa harus pakai nama aslinya juga ya Kak? Iya. Atau dia boleh? Ketika berdoa, makanya saya sarankan kakak baca terjemahan YLT 4 atau YLT 3. Karena di situ sudah nama Tuhan yang asli. Iya Kak. Nah, kalau nanti ada yang mengatakan seperti ini, enggak kok para rasul sudah membuat nama Yesus HaMasyiah menjadi Yesus Kristus, enggak ada buktinya kakak. Enggak ada buktinya para rasul menulis dalam bahasa Yunani lalu Yeshua HaMasyiah mereka ganti jadi Yesus Kristus, enggak ada. Nah, adanya manuskrip kitab suci dalam perjanjian baru itu di abad ketiga, yaitu dalam bahasa Yunani. Makanya rumor menyebut bahwa di Vatikan itu tersimpan kitab suci ribuan tahun lalu. Tapi sudah ada yang bocor kakak ya dalam kitab Matius. Nama asli dari Tuhan kita adalah Yeshua HaMasyiah dan Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh atau Yotevave. Nah makanya saya sekarang ini kan konsisten memanggil namanya yang asli Yeshua HaMasyiah karena saya sudah tahu kakak. Nah Kak. bahkan Tuhan itu sangat senang ya. Sangat senang kakak kalau namanya yang asli itu dipanggil. Karena apa? Itu kehendak dia kakak sayang. Di Yesaya 12 agar nama dia itu dimasyurkan, ditinggikan di muka bumi ini agar seluruh dunia tahu siapa sang pencipta, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasyiah. YHWH. Yeshua HaMasyiah. WH itu apa Kak panjangannya? Kalau YHWH itu kan itu huruf tetragramaton, tapi kan itu dibaca Yahweh. Iya. Sama dengan Yeshua itu kan dari huruf Yod Sin Waw Ayin. Kan nggak mungkin kita panggil Yod Sin Waw Ayin.
Kan nggak mungkin kita panggil seperti itu. Kita eja dong. Jadi Yeshua atau Yeshua kalau orang Arab panggilnya Yeshua. Karena Yeshua. tentunya gini, nama kakak kan Suryani. Iya. Nggak mungkin saya panggil dengan mengeja memanggil per huruf Suryani kan nggak mungkin kan Kak? Enggak. Makanya huruf tetragrammaton YHWH dipanggil Yahweh. Huruf Yod Sin Waw Ain dipanggil Yeshua. Seperti nama kakak kan dari huruf Suryani dipanggil Suryani, bukan dipanggil hei kakak Suryani kan enggak. Nah, seperti itu kakak. Nah, kata orang kan, oh nama itu terlalu kudus nggak bisa disebut. Nggak ada satupun dalam kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu Bapa melarang jangan panggil namaku. Justru Bapa menyuruh kita menyerukan namanya di muka bumi ini. Makanya saya suka memanggil namanya Yahweh Yeshua HaMashiach ketika saya memberitakan Injil. Agar seluruh dunia tahu, agar orang-orang tahu bahwa namanya adalah Yahweh Yeshua HaMashiach, nama yang kudus. Nah, gimana kakak sayang sudah paham? Iya, Kak, berarti Yesus Kristus tuh sudah jadi terjemahannya ya, Kak ya. Iya, itu terjemahan kakak. Itu orang Yunani yang buat itu namanya jadi Yesus Kristus. Berarti yang pas Yesus disalib kan ada dua namanya, Yesus Barabas dan Yesus Kristus gitu ya, Kak. Oh, di dalam bahasa sininya nggak ada Yesus Barabas kakak. Itu terjemahan LAI. Makanya Iya. LAI itu banyak terjemahannya yang tidak sesuai dengan bahasa asli. Barabas ya Barabas gitu. Itu terjemahan. Boleh tanya, Kak. Ya, silakan kakak. Kalau kita sering mengabaikan suara Tuhan terus, itu sama dengan menghujat Roh Kudus ya? Sama dengan menolak Tuhan. Nah, mungkin Bapak Gembala Sugeng bisa menjawab. Ya, salam Kak Suryani ya, Kak Suryani ya. Ya. Tinggal di Jambi. Ya. Memang asli Jambi. Iya, iya, iya Pak. Daerah mana? Curug. Saya kota Jambi, ya. Jambi, dekat rumah sakit Elizabeth ya. Bapak Gembala Sugeng memang orang Jambi ya. Sedetail itu pertanyaannya. Ya. Ya, kalau tadi mengenai pertobatan itu yang pertobatan pertama itu apa ya Kak Suryani? Menurut ini apa pertobatan pertama? Kalau misalnya ada perselisihan gitu, biasalah namanya rumah tangga cekcok gitu kan. Ya, saya tuh kadang sering dengar suara Tuhan, tapi kan namanya kedagingan tuh sering jatuh gitu, lemah. Kadang pernah menang sekali kalau sendirian lagi masak gitu. Pernah sendirian lagi masak, tapi di pikiran saya peperangan rohani terus. Jangan serupa dengan dunia, jangan serupa dengan dunia. Jadi saya renungkan firman itu sehingga iblis tuh sering mengintimidasi saya terus gitu. Besoknya saya kalah lagi gitu. Itu saya sering kadang mendengarkan suara Tuhan kalau sudah mulai adu mulut, jangan, jangan sering gitu. Tapi apakah masih diampuni? Itu kan sama dengan kita menolak Tuhan gitu. Tuhan datang kan gitu namanya, datang ke hati kita gitu kan, maksudnya aku akan datang, akan bersama-sama dengan kamu, kan ada tertulis dalam kitab gitu ya Pak. Iya. Ya itu kan kita menolak dia gitu Pak. Nah, kadang itu kan sama dengan kita juga menolak dia, sama dengan tidak percaya sama dia Pak. Itu masih diampuni nggak gitu. Itu kan sama dengan kita mengabaikan dia, sama dengan kita menolak dia, menolak hubungan gitu. Kalau sudah
mendengarkan suara Tuhan, mengabaikan itu bukan, ya boleh dibilang menolak, karena hati Kak Suryani itu lebih mendengar suara yang lain. Kan ada itu, nanti hati pikiran bertentangan. Hati berbicara yang benar, pikiran tetapi, oh jangan, Ya, jangan. Ya seperti itu. Tinggal Kak Suryani mau pilih yang mana. Kalau pilih yang nggak baik, ya berarti artinya mengabaikan suara Tuhan tadi. Bukan nggak diampuni. Tetapi Tuhan justru mengasihi lewat seperti itu supaya Kak Suryani ini bisa mengendalikan hidupnya, dirinya seperti di Galatia 5 ayat 22 tuh baca seterusnya. Yang terpenting mengendalikan diri. Pertobatan pertama, pertobatan kedua, ketiga nggak ada sebenarnya. Tergantung kita yang menilainya. Tetapi ayo kita bertobat. Yesus datang ke dunia, waktu berkhotbah selalu berkata, bertobatlah sebab kerajaan Elohi, kerajaan Samayim sudah dekat. Artinya apa? Kalau Kak Suryani malah sering mendengarkan suara Tuhan, itu luar biasa. Artinya ayo jangan, berarti Tuhan Yesus Bapak Yahweh itu benar-benar Kak Suryani ini dipilih menjadi anaknya. Benar-benar dipilih gitu loh. Kalau dipilih, Kak Suryani harus bangga dong dengan tadi sering perselisihan dengan keluarga, harusnya yang itu diabaikan. Contohnya hal apa yang sering perselisihan dengan keluarga? Pasti semuanya mengalami. Kalau masalah dengan anak, masalah ekonomi, tidak usah dibuat masalah, gitu loh. Ya kan? Ambil yang positif. Oh, itu jadi masalah. Terus ambil keputusan apa? Saling minta maaf, minta maaf. Ya, kalau memanggil suaminya apa? Papa. Minta maaf aku papa. Tapi jangan ada pikiran di hatinya, aku benar kok, aku harus minta maaf kepada suamiku. Gengsi dong, jangan seperti itu. Enggak boleh. Tetap walaupun Kak Suryani yang benar, daripada permasalahan ini berkelanjutan, ambil tindakan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Enggak akan terjadi perselisihan. Akhirnya bertobatlah terus. Imannya semakin kuat. Oh, ini menjadi persoalan yang sering membuat aku berantem. Contohnya bercekcok di rumah tangga atau yang lain. Hindari itu. Ya. Untuk yang dimaksud menghujat roh hakodes, wahakodes itu murtad. Ketika murtad itu sama saja mempermalukan nama Yesua. Nah, itu yang tidak bisa diampuni sebenarnya. Tapi kan kadang ada yang kembali lagi kan. Ketika sudah murtad kembali lagi. Itu nanti haknya Yesua Hamasyah yang tahu. Ya, tetapi kita tidak bisa mengejas bahwa itu sudah nggak bisa diampuni, enggak. Tetapi sesuai daftar Elohim, yang tidak bisa diampuni itu menghujat roh hakodes. Artinya menghujat itu ya meninggalkan Tuhan, murtad lah, intinya murtad. Nah itu. Ada yang ditanyakan lagi? Yang soal suara Tuhan itu yang tadi itu pertama kali saya ingin membuat tekwan kan, tiba-tiba saya mau baca Alkitab, ada suara, kamu hari ini jangan buat tekwan, dia sudah kasih tahu sama saya. Tapi saya tuh masih biasalah namanya keras hati kan, masih agak mengeras hati saya. Ibu Pas Suryani, saya minta maaf sebelumnya. Saya mau Pak Gam, Ya. Pak Gam, saya izin ya Pak Gam, mau rapi-rapi baru pulang. Ya, siap. Iya. Ya, makasih Kami Alex. Kana, Kasih nanti aku Alex. kirim ya, kami Kana. Ya Alex. Oke, Yesus Hamasya memberkati kita semua. Shalom. Amin. Ya, jadi itu kalau sudah mendengar suara Tuhan, saya menyarankan jangan diabaikan. Harus iya, dilakukan. Karena iya, kebenaran itu memang menurut
pandangan orang itu kan seperti pil pahit ya, tergantung kitanya. Kalau kitanya nggak mau ada masalah, jangan gengsi-gengsian mengambil atau meminta maaf duluan. Enggak, Itu dia namanya cerita kejahatan. sudah dikasih tahu, Tuhan kan pasti tahu dong nanti ada percecokan gitu. Tapi Nah, iya. Makanya Kak Suryani harus bangga loh dipilih sama Bapak Yahweh, bukan Kak Suryani yang memilih. karena kan Ini saya manusia dong. Bapak Yahweh bisa mengenal Bapak Yahweh, bisa mengenal Tuhan Yesua. Saya belum mengenal dia. Ya, Saya belum mengenal Tuhan. Tuhan pernah bicara kan gitu melalui hambanya gitu. ya sekarang ini Kak Suryani sudah mengenal nama yang sesungguhnya. Ya, tapi kalau isi hatinya kita belum tahu semuanya, itu sama aja umatku binasa karena tidak mengenal saya gitu. Sama aja kan. Ya, Kak Suryani udah mengenal belum sekarang ini? Saya cuma di perjanjian baru saja. Kalau di perjanjian lama saya baru baca karena saya kan awal masuk pertobatan tuh di tahun 2003 gitu. Tadinya Muslim. Enggak, saya kan ini bukan Muslim, saya orang Chinese. Kepercayaannya Konghucu. Ya, dulu mama saya Konghucu. Saya dulu kan masih kecil biasa Buddha ambil nilai sekolah. Tapi dulu saya kecil nggak suka Buddha. Saya sering menghujat-hujat Buddha terus, nggak buat PR gitu. Jadi tiba-tiba dari kecil ada tetangga ajak, ya biasalah namanya anak-anak ikut sampai besar. Tuhan panggil saya di waktu SMA, ayo pergi gereja lagi. Saya tolak kan. Sampai sudah nikah, dia suruh saya lagi, dia panggil saya lagi baca Alkitab, waktunya sudah dekat. Terus agak bolos sedikit, ayo baca Alkitab, waktunya sudah dekat. Itu tahun 2003. Nah, dia suruh saya baca lagi. Lama-lama saya mundur, namanya jenuh biasa lah ya. Jenuh-jenuh. Terus hari ini saya tuh ada roh api seperti itu ingin baca puji-pujian. Saya puji-pujian. Terus puji-pujian tiba-tiba seperti menyadarkan, seperti ada suara, kenapa engkau menjauh dari saya? Dia bilang gitu. Dia sering menyadarkan saya di kamar mandi kadang tiba-tiba mulut saya tuh sering puji-pujian. Jadi tiba-tiba saya disadarkan, oh iya ya, kan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita gitu saya bilang. Besoknya saya ibadah-ibadah, setelah ibadah puji-pujian dari Tuhan bilang, kenapa engkau menjauh dari saya? Dia bilang gitu. Artinya gini Kak Suryani, yang saya maksud sudah dipilih Bapak Yahweh sekarang ini kan sudah dikenalkan sama kami Kana dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Ya. Sudah mengenal nama yang benar. Kalau kemarin Tuhan itu belum, Kak Suryani ini belum mengenal namanya, masih ikut ilah lain, nama yang lain, tapi Yesus itu bukan Tuhan. Allah Yesus. itu apalagi gitu loh. Nah, Tapi itu di bukan ya. Di Alkitab ada tulis Allah, Bang. Ya, itulah yang kekeliruan, kesalahan penterjemah. Namanya Kak Suryani kok diganti menjadi namanya Yani. Itu agak nyambung ya. Kak Suryani diganti namanya siapa ya? Jadi panggil Suryong kan nggak nyambung Ya, kan? kira-kira mau nggak nama Kak Suryani diganti yang lain tanpa permisi, tanpa izin? Ani gitu ya. Kalau Adi kan artinya masih nyambung, nama Kak. Tapi masih kalau nyambung. dipanggil Suryong kan nggak mau, Kak. Nah, Kak Suryani menjadi Sulastri, kira-kira mau nggak? Enggak lah. Ketika saya bertemu dengan Kak Suryani, saya panggil Sulastri, Sulastri, Ibu Sulastri, Kak Suryani menengok saya nggak? Enggak lah. Kita panggilan saya nggak? Enggak. Nah, sama ketika Kak Suryani dulu memanggil Yesus, saya dulu memanggil Yesus. Sama, tetapi ketika kita mau belajar, oh namanya salah ternyata ya. Nah, itu nama yang benar sebenarnya yang dikasih tahu Kak Mikana tadi, Yesua, Yahweh. YHWH itu singkat bacaan dari Yod-Heh-Vav-He. Itu namanya yang benar. Jadi artinya Kak Suryani sekarang sudah mengenal namanya.
Ya, harus peka dengan suara Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Masiah. Itu aja Kak dari saya. Lanjut ke Kak Mikana. Iya, Kakak cantik. Bukan suatu kebetulan kakak di sini, tapi memang ada rencana Bapa di surga kepada kakak. Ya, kakak itu sangat disayang sama Bapa. Ya, sudah Makanya terpilih. kakak itu dipilih jadi anaknya. Makanya itu suara-suara itu kan untuk semakin menuntun kakak untuk mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Nah, kakak kan sudah tahu namanya yang benar adalah Yahweh Yeshua HaMasiah. Nah, konsistenlah kak memanggil nama yang benar ini. Karena kalau kita memanggil nama yang benar pasti sudah tidak salah. Tidak Ya. salah. Karena apa? Itulah nama yang dinyatakan. Sebab namanya yang dinyatakan itu di dalam kitab Torah, kitab para Mazmur, dan kitab para Nabi adalah Yesua. Dan Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, sedangkan nama Yesus Kristus itu kan nama dari Yunani. Artinya orang Yunani yang buat nama itu. Ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa Yunani, kakak. Jadi ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa Yunani, namanya dibikin jadi Yesus Kristus. Ya, diganti. Tapi kan Bapak tidak pernah menyatakan namanya seperti itu. Nah, itu yang membuat itu orang Yunani Yesus Kristus itu, kakak. Orang Arab aja, mereka tetap memanggil nama asli, Yeshua Al-Masiyah. Walaupun di dalam huruf Arab tidak ada huruf E. Tapi mereka tetap memanggil Yeshua. Karena Yeshua HaMasiyah itu nyambung. Yeshua, Yahweh, Shua, ya. Yahweh Sang Juru Selamat. Gitu. Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama kakak sayang. Bersyukurlah dan berterima kasih kakak mengenal namanya yang benar. Saya pribadi aja kakak. Walaupun dulu saya sudah tahu namanya yang asli itu adalah Yeshua HaMasyiah, tapi oleh karena doktrin dunia, ajaran dunia, oh enggak kok, para rasul sudah mengubah namanya jadi ini. Tapi itu doktrin kakak, nggak ada bukti. Kita didoktrin seperti itu oleh dosen, oleh orang-orang gitu. Enggak, udah para rasul juga udah menulis namanya Yesus Kristus, ngapain kamu panggil Yeshua HaMasyiah? Itulah kata dunia, kakak. Tetapi setelah diselidiki, nggak ada buktinya para rasul menulis namanya jadi Yesus Kristus. Sementara para rasul itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling ekstrim tentang iman mereka. Karena yang menulis kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu orang Yahudi, kakak. Orang Israel. Jadi lebih bagus kita kembali kepada ajaran kitab suci kita yang berasal dari Israel, yang dimana itu adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa namanya itu adalah Yahweh Yeshua HaMasyiah. Dan Yeshua mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami, kakak. Nah, di dalam doa Bapa kami itu kan di frasa pertama, Bapa kami yang ada di dalam sorga, terus frasa kedua, dikuduskanlah namamu. Nah, kita diperintahkan untuk menguduskan namanya. Artinya namanya jangan dicampur adukan dengan sebutan-sebutan bangsa-bangsa. Karena orang Yunani itu ketika menerjemahkan kitab suci dari Israel, mereka menerjemahkannya berdasarkan sudut pandang apa yang mereka sembah. Nah, oleh karena itu, kita harus menguduskan namanya yang benar itu, kakak. Namanya adalah Yeshua HaMasyiah. Dan Yeshua HaMasyiah adalah Bapa Yahweh itu sendiri, kakak sayang. Nah, sudah jelas kakak cantik? Iya Kak. Iya, nanti bisa WA saya kakak ya, bergabung di grup. Kita bisa sering atau berbagi ilmu bersama-sama ya. Melalui kesaksian saya, kakak dikuatkan. Melalui kesaksian kakak juga saya dikuatkan gitu. Kita saling menguatkan karena kita semua adalah anak-anak Yeshua HaMasyiah gitu, kakak cantik. Gitu. Iya Kak, sudah ngerti. Iya, iya. Oke kakak, kalau tidak ada yang mau ditanya, kita sambung di lain waktu. Kakak bisa masuk lagi minggu depan, ini diadakan setiap hari Selasa. Nanti kakak bisa masuk lagi di ibadah Jum ini. Di situ juga kita masih bisa sharing ya, apa yang didapatkan seminggu ini ya. Karena kita ini saling menguatkan kakak sayang gitu ya. Saya baru pertama kali Zoom, jadi kurang mengerti, mengetiknya namanya pun juga kurang mengerti. Jadi ya. Iya, gak apa-apa kak, masih baru.
Kami Ya, karena minta nomornya, ya di save. Iya, nomor kakak berapa, Kak? iya sudah tadi kakak catatkan. Kakak nanti jangan lupa WA saya ya. Iya kak. Mm. Terima kasih Siap. Kak Suryani ya. Tuhan Yesus masih memberkati kakak dan semua Berkati, keluarga di sana ya. berkati Kak Suryani. Ya Pak. Shalom Kak Mikan. Ya, Bertobat Semuanya. terus. Ya. Oke, Mas Arjuna, Bang Henry, Kak Erna, Gema, Gembala Sugeng, Kak Suryani, kita lanjut minggu depannya. Terima kasih sudah hadir. Tetap semangat. Bapak Yahweh Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Amin. Terima kasih semuanya.